Oke, ketemu lagi di Interaktif Podcast. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai kris. Nah, di mana memang akhirnya ini tentang berita kris ini sangat santer sekali ya. Dan memang perlu sekali ada pembahasan spesial tentang interaktif kris. Oleh karena itu, saya akan mengundang bintang tamu yang sudah berpengalaman tentang interaktif kris. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu tim saya. Ini baru ya, dia baru join. Kita beri sambut untuk Bang Alan. Oke, ya. Salam kenal semuanya. Ya, ini Bang Alan ini ya. sangat mampu sekali, memiliki kemampuan luar biasa tentang digital marketing. Oke, untuk bintang tamu ini saya akan memanggil Bang Zainal selaku manajer interaktif kris. Oke, Bang Zainal. Ya, siap. Salam kenal. Saya Zainal dari Interaktif Kris. Yes. Ya, saya akan nanti memberikan beberapa tips-tips dan pengalaman saya selama kurang lebih 5 tahun saya di Interaktif Kris. Nanti kita akan bahas bareng di sini mengenai kendala-kendala apa saja yang nanti akan ingin ditanyakan oleh Bang Indra sama Bang Alan ini. Oke. Good. Gini, guys. Sebenarnya saya itu banyak pertanyaan, tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya sederhana dulu. Boleh. Bang Zainal ini kan sudah handle berapa tahun? Hampir 5 tahun ya, Pak. Hampir 5 tahun ya. Saya memulai awal karir saya di Interaktif Kris ini kurang lebih 5 tahun ya, dari bulan Maret 2020 sampai saat ini mau ke Maret lagi 2025 ya. Ini kan Februari ya, mau Maret. Jadi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Saya sudah di Interaktif Kris ini. Jadi saya sudah bisa merasakan pahit manis asemnya, bagaimana kita melayani dan menghandle merchant-merchant Interaktif Kris ini selama kurang lebih 5 tahun. Jadi selama dari kurang lebih 5 tahun itu ya kita tahu lah kan nggak semuanya bisa berjalan mulus ya. Betul, ya. Pasti. Jadi apalagi kris ini kan sesuatu yang baru. Ya, jadi selain baru, kris ini juga masih belum semuanya menggunakan. Dan saat ini mau digunakan secara keseluruhan di Indonesia, kita kan harus juga mengedukasi mereka juga, mengedukasi para pengguna, mengedukasi para UMKM bagaimana dia mengetahui kris ini ya. Nah, di sini Interaktif Kris itu sangat terbuka sekali, juga sangat mau untuk membimbing semua merchant-merchant atau UMKM dan pelaku-pelaku usaha yang lain kalau mereka ingin menggunakan kris. Kami siap di sini, Bang. Oke, bagus sebenarnya. Dan gini, Mas Zainal, kalau saya lihat ini 5 tahun ini kan, kalau masih ingat nggak ya? Awal Interaktif Kris ini berdiri itu kira-kira kesulitan apa ya? Kendala apa ya? Waktu awal pertama kali. Ya, itu luar biasa sekali ya. Kalau diingat diingat dulu. Pertama kali kris ini Interaktif Kris ini menghandle pembayaran digital dengan kris ini, itu dari mulai pendaftaran, registrasi kris sampai digunakan oleh merchant dan sampai merchant ini harus mendapatkan haknya berupa pencairan atau bahasanya settlement ya, withdraw ya. Nah, nggak sedikit sekali mereka itu menganggap bahwa kris Interaktif Kris ini sebagai sesuatu yang dianggap penipuan malah. Iya, awal-awal itu yang membuat saya ya kalau ingat itu cukup gimana ya, sedih, tapi ya kalau melihat sekarang kita cukup bangga ya. Tapi di awal yang tadi Bang Indra tanyakan bagaimana jalannya Interaktif Kris ini, ya itu tadi kita bahasanya babat alas Bang Indra, Bang Alan ya. Kita babat alas, kita memulai dari puluhan merchant yang mau bergabung dengan Interaktif Kris ini, mau registrasi, mau mendaftarkan di Interaktif Kris ini, kemudian mereka menggunakan untuk transaksi dan akhirnya mereka mendapatkan hak mereka, pencairan dan settlement mereka. Nah, dari berjalannya puluhan itu sampai beberapa tahun itu kurang lebih 2 tahun baru kita bisa
merangkul para pelaku usaha UMKM ini dan pelaku usaha yang lainnya itu baru ratusan. Nah, ratusan, dan kemudian itu tiap hari yang minta untuk menjadi anggota atau menjadi merchant interaktif keris itu ratusan. Jadi kalau dihitung dalam 1 bulan ya bisa ribuan. Saat ini itu sudah ada ratusan ribu merchant dan pelaku usaha yang sudah menggunakan interaktif keris ini. Nah, jadi berat sekali ya di awal ya, karena kita dianggap menipu, kita dianggap sesuatu yang nggak baik buat mereka karena kan baru ya. Iya, karena waktu itu kan juga belum terlalu familiar ya tentang pembayaran kris. Betul ya. Masih banyak yang skeptis gitu terkait. Betul sekali, karena mereka menganggap bahwa kan sudah ada transfer, sudah ada debit, sudah ada ATM, sudah bayar tunai juga bisa waktu itu, betul kan? Nah, ya itulah kenapa di sini kita harus mengaku ya bahwa BI itu luar biasa sekali dalam teknologi untuk pembayaran digital ini benar-benar saya rasa meng-ATM dari beberapa negara-negara maju ya. Jadi seperti di negara Cina dan sebagainya. Itu sekarang semuanya sudah menggunakan kris. Ya, bahkan pedagang-pedagang sayur, pengemis pun, pengamen itu pakai kris. Iya, betul lah. Berarti ngejreng gini scan gitu. Iya, itu saya pernah lihat videonya. Ada video sekali. Ada orang pengemis, ada orang ngamen, ada orang jualan kecil-kecil dia. Waktu itu kan saya sempat kaget, kok ada ya di sana tuh ada ternyata bayar itu nggak pakai tunai lagi, tapi dia pakai payment digital. Berarti nggak ada alasan, nggak ada uang receh lagi, Mas. Betul. Dan saya juga berpikir gini, apakah mungkin ya metode ini diterapkan di Indonesia? Sementara kalau sama-sama kita lihat behavior orang Indonesia di waktu itu ya, itu kan masih meragukan kris, nggak tahu pembayaran digital kayak seperti apa. Yang mereka tahu hanya pembayaran kayak OVO. Memang ada OVO ya, OVO sudah ada waktu itu, tapi bukan scan QR, bukan scan QR, ya kan? Tapi ya OVO biasa, ya kan? Kepotong gitu kan, top up saldo, kepotong gitu kan. Nah, apakah mereka itu nanti bisa adaptasi dengan gini? Apalagi kalau ya menengah ke bawah. Contohnya tadi kalau ada orang pengemis, terus ada orang penjual jualan kecil gitu kan. Nah, ternyata setelah sekian tahun berjalan, saya baru menyadari, orang Indonesia itu cepat sekali adaptasinya. Betul ya? Cepat sekali adaptasi, dan ternyata QRIS ini cepat diterima oleh masyarakat. Betul ya? Betul. Betul sekali. Nah, sebelum maaf saya potong. Yang benar tuh bacanya QRIS, KRIS atau KRIS ya. Nah, betul. Saya juga bingung. Benar. Bingung. Benar. Pak Indra bilangnya KRIS. Kadang KRIS, kadang KRIS. Ya, betul. Saya juga bingung. Gimana, Bang? Di awal-awal itu memang sempat mencuat ya penamaan dan penyebutan itu QRIS. Ayo bayar pakai QRIS, transaksi pakai QRIS ya. Namun oleh BI sudah diluruskan, sudah dijelaskan lagi bahwa saat ini untuk penyebutan QRIS itu adalah KRIS. Jadi Indonesia banget. Jangan QRIS ya. Nah, jadi caranya kita menyebutkan KRIS. Kita transaksi KRIS ya. Jadi saat ini memang banyak yang tanya itu QRIS atau KRIS, tapi yang benar adalah KRIS. Seperti itu. Itu bisa banget ya. Saya tuh sempat Krisdayanti. Saya tuh seperti itu. Sempat ada jokes. Tulisnya beda kalau misalnya. Sempat ada jokes. Iki kerisku, mana kerismu ya kan? Kayak pusaka maksudnya kan. Iki kerisku, mana kerismu? Betul ya. Kerisku lebih bagus. Terus mana kerismu? Coba lihat nah ya kan. Jadi kan ini keris yang mana ini? Iya kan. Kayak ada jokes ya. Nah, tapi sekarang yang betul dalam buatnya adalah KRIS. Oke, siap. Ya, kalau pengen tahu tentang KRIS, pengen lebih mendalami tentang KRIS, pengen punya KRIS, Anda harus mempelajari interaktif KRIS. Interaktif KRIS. Interaktif KRIS. Karena di situ di webnya interaktif KRIS, kris.interaktif.co.id itu semuanya ada penjelasan mengenai KRIS. Termasuk cara pendaftaran. Semuanya, mulai dari
fungsi-fungsi kris itu apa, pendaftaran dan sampai transaksi bagaimana, nanti penerimaan, settlement dan pencairannya seperti apa, itu sangat mudah sekali kalau mau kita membuka websitenya kris.interaktif.co.id. Oke, mantap. Oke, Bang Alan, saya mau tanya lagi nih. Kira-kira ke Bang Alan atau saya? Bang Alan, Bang Alan Oh, kan Bang ini kan Alan. sebagai digital marketing. Iya. Digital marketing. Kira-kira untuk pengedilan iklan promosi tentang digital marketing tema Kris ini gimana tuh? Mengenai traffic persaingannya di lapangan, di dunia online tadi itu kira-kira seperti apa? Oke, kalau saya melihat dari di lapangannya terkait interaktif Kris ini salah satu yang top performance sih. Top performance ya. Contohnya di Google itu kita top performance mengalahkan dari yang lain. Oke. Jadi ada game tertentu yang kita itu ternyata unggul ya. Iya. Tampil nomor satu, betul. Betul. Gini, saya mengiyakan dan mengamini apa yang tadi katakan Bang Alan. Itu karena apa? Karena hampir setiap hari itu ada puluhan transaksi dari kris-kris lain itu masuknya ke interaktif kris. Oke. Jadi mereka menanyakan, ini saya sudah transaksi pakai kris, ini saya sudah ditipu pakai kris, ini saya sudah menggunakan kris. Kenapa kok jadulnya terpotong tapi nggak masuk rekening? Nah, setelah saya cek, saya telusuri, tolong ternyata, dikirimkan kode barcode-nya, tolong dikirimkan bukti-bukti transaksi krisnya. Ternyata bukan dari interaktif kris. Kris ini banyak loh ya, jangan salah. Kris ini banyak. Ada komplainnya ke kita. Karena apa? Karena interaktif kris ini yang tadi dikatakan oleh Bang Alan, top perform ya. Performnya itu apalagi kita kalau cari di Google itu pasti di halaman 1, nomor 1 di atas. Itu interaktif keris. Otomatis masyarakat Indonesia ini berpikir ya di sini tempatnya memang. Iya, betul mereka gitu ya. itu menganggap bahwa kita ini adalah pusatnya keris. Padahal masih banyak Kris-kris yang lainnya, cuman memang mengenai pelayanan dan mengenai bagaimana keris itu penggunaannya baik atau enggak. Interaktif keris itu saya rasa saat ini the best lah menurut saya. Mantap, tidak kalah dengan keris-keris dari yang sudah internasional. Lebih duluan. Oke. Mantap. Lalu gini, Bang J, ini kan sudah jalan. J sekarang. Bang J sekarang ya. JIJ ya. Iya, JIJ masih ada kerabat tuh. Ya, dari Bang JIJ kalau kita tamati mungkin mesti ada keluarga sama Bang J yang ini. Iya, Bang J Kris ya. Saudara saya JIJ sekarang di Venezia. Oh iya. Sering ke Italia berarti. Sering ke Italia, ya. Restoran Italia maksudnya. Oke. Kan saya bertanya lagi ini, kira-kira sejauh apa sih manfaat teknologi kris ini ya bagi masyarakat Indonesia untuk saat ini? Untuk UMKM itu apakah kita bisa mencukupi kebutuhan mereka di bagian kris atau enggak? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini geser dikit ya, agak serius ini. Oh iya, mulai serius dia. Mulai serius. Apa sih manfaat kris ini untuk pelaku usaha, terutama buat UMKM? Iya. Gini, sekarang ini kan lagi marak-maraknya uang palsu. Iya. Tahu kan ya? Yang uang palsu ya, universitas apa itu ya? Nah, itu berapa triliun? Nah, kita nggak tahu peredaran uang itu sampai di mana. Betul. Nah, sasaran mungkin untuk uang-uang palsu itu kan pastinya ke pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah, yang dimana mereka nggak ada alat pengecekan uang, money detector ya. Nah, itu kan mereka nggak akan tahu yang beredar, apalagi yang beredar paling banyak 100.000. Iya. Nah, kalau kalau pedagang kecil kasih uang 100.000, pasti seneng dia. Ya, apalagi belinya banyak, harus belikan semua. Ya. Udah kembalian, ambil aja. Bagus. Seneng malah dia kan. Iya. Nah, ini kan bahaya. Jadi manfaat kris ini salah satunya terhindar dari yang namanya menerima uang palsu. Oke. Iya kan? Karena bayarnya gimana bayar kris palsu? Masih belum selama 5 tahun saya masih belum ketemu. Ya. Nah, yang kedua, terhindar dari tidak ada kembalian.
Oh ya, Kadang- sering alami, Iya, sering alami kan kita kan. Ya. Harganya 15.000, tapi uangnya 100.000. Ini mau beli atau mau tukar uang ya? Aku pernah ngalami itu, Iya, pernah. iya, sebagai Jadi nggak enak ya. Berarti Bang Indra ini juga pelaku usaha juga atau sebenarnya kalau saya pengguna. Oh ya. Scan aja. Iya, scan aja. Kadang saya ini ya kalau beli pakai uang 100.000, Mas, sampean ini mau tukar atau mau beli? Uangnya jadi besar lah. Nah, itu ya, itu yang kedua. Yang ketiga itu terhindar dari uang-uang yang kusut. Kan orang Indonesia kan sekarang gitu, nggak orang Indonesia aja. Kusut. Nah, banyak ya orang kecuci. Orang uang diuntel-untel ya, dimasukkan ke saku. Nah, dibuat bayar sudah kusut semua ya. Yang kedua ada coretan-coretan, ada sobekan-sobekan ya. Terus ada nomor telepon, Pak. Ada nomor telepon, Hubungi saya. nomor togel. Nomor togel ya. Hubungi saya. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi terhindar dari uang palsu. Yang kedua dari kembalian yang begitu banyak, kan takutnya nggak ada kembalian. Yang ketiga dari yang uang kusut ya. Nah, yang keempat, saat ini anak-anak muda itu kan paling seneng itu kan pegang HP. Iya. Mereka itu lebih khawatir ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Karena apa? Karena saat ini anak-anak muda ini menyimpan uang semuanya di HP. Di rekening. Rekening kan di HP. Kalau dulu kan rekening kan di buku tabungan, di ATM ya. Sekarang sudah ada M-banking, ada pokoknya kayak penyimpanan uang digital di HP lah. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu ya. Nah, anak-anak muda ini kalau menurut saya itu saat ini mereka lebih baik saya ketinggalan dompet daripada saya ketinggalan HP. Karena di HP ini sudah ada semua, ada game, ada kontak, ada apapun di situ ya, termasuk dari uang digital tadi. Nah, mereka tidak repot-repot bawa uang banyak dimasukkan saku, dimasukkan dompet, cukup bawa HP saja. Mereka bisa langsung transaksi. Nah, saya lihat di mana-mana sekarang sudah pada suka menggunakan kris ini. Nah, jadi keuntungan bagi UMKM atau pelaku usaha kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua, yang terakhir untuk menggunakan kris ini itu bagi mereka tidak repot-repot untuk mengambil uang di mana mereka sudah bisa langsung mendapatkan pencairan uang di aplikasi kris ini. Dan di interaktif kris ini itu ada aplikasi yang bisa mengecek uang yang sudah masuk berapa setiap hari, dan nggak hanya di aplikasi tapi juga di web dashboard juga. Di interaktif kris ini banyak menyediakan platform untuk bisa mengecek uang yang masuk berapa, uang yang sudah ditransfer berapa, setiap harinya berapa, itu ada semua. Nah, ngomong-ngomong mengenai tentang tadi ada fasilitas aplikasi. Iya. Saya tuh ingin tahu, saya tuh penasaran sekali sebenarnya. Interaktif kris ini kan sudah berjalan 5 tahun. Iya. 5 tahun lebih mungkin ya. Nah, kira-kira saja ya, benefit apa sih yang dirasakan oleh merchant-merchant ini? Karena kan di luar masih banyak tempat pendaftaran kris. Nah, kenapa kok merchant itu harus ke interaktif kris? Saya ingin tahu ini. Ya, oke. Ini penting saya sampaikan di sini ya. Iya. Kenapa harus interaktif kris? Bukan kris yang lain ya. Nah, dicatat ya, tolong dicatat. Dicatat ya. Kenapa harus interaktif kris? Tolong catat. Iya. Oke. Baik. Tak sampaikan detail pelan-pelan supaya nyatetnya enak. Yang pertama, saat merchant atau pelaku usaha UMKM ini registrasi daftar kris interaktif ya, yang pertama mereka akan mendapatkan aplikasi gratis yang namanya My Profit. Tidak semua kris itu menyediakan platform aplikasi kasir ya. Jadi fungsinya apa aplikasi kasir itu? Kalau kita berbelanja di tempat-tempat yang stand makanan, makanan di mall atau di Pujasera, itu kan ada yang namanya aplikasi kasir. Nah, itu salah satunya
menggunakan My Profit tadi. Oh. Nah, jadi si pedagang ini selain dia mendapatkan keris, sudah mendaftarkan keris di Interaktif Keris, mereka juga akan mendapatkan aplikasi kasir My Profit tadi untuk dibuat jualan. Itu gratis atau gimana? Gratis. Itu gratis. Gratis. Jadi semisal saya ini gratis daftar, tanpa free trial atau biasanya kan ada yang bilang gratis. free trial dan lain sebagainya. Gratis. Pure gratis ya. Pure gratis. Selamanya ya Pak. Selamanya. Saya daftar Kris di Interaktif Kris, nanti saya itu dapat aplikasi itu buat jualan saya. Buat jualan. Oke. Buat jualan Bang Indra, buat jualan Bang Alan gratis. Ya, fungsinya apa? Ya, fungsinya bisa mengeluarkan nota, struk. Ya. Jadi kan customer atau pembeli kan merasa senang. Oke. Saya beli ada struknya. Oke. Ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mendaftar Interaktif Keris, menjadi merchantnya Interaktif Keris, keutamaan atau kelebihan keuntungan yang didapat itu yaitu bisa mendapatkan keris statis dan keris dinamis. Oke. Bedanya apa itu Pak? Statis dan dinamis bedanya apa? Oke. Yang pertama statis ini. Ini keris statis namanya. Oh. Keris yang dicetak, yang diprint, yang ditaruh di depannya meja kasir atau di depan-depan toko, itu namanya keris statis. Nah, kalau keris dinamis itu adanya di aplikasi Interaktif Keris. Nah, jadi misalnya dia jualnya mobile, jadi nggak diam di toko, jadi dia keliling. Nah, keliling yang pertama dia bisa bawa keris yang statisnya, dia print, dia taruh di tasnya ya orang mobile. Atau nggak perlu repot-repot itu. Di dalam aplikasi Interaktif Keris itu sudah bisa menampilkan keris dinamis. Jadi di situ ada menu di mana bisa mengeluarkan meng-create kode QR kerisnya itu supaya si pembeli bisa men-scan atau membayar melalui keris. Oke. Nah, contohnya pedagang sayur keliling atau pedagang minyak keliling. Dia daripada memakai keris statis bolak-balik hilang ya, jatuh atau kemana, ya udah dia bawa aplikasi kerisnya di HP-nya aja. Jadi orang mau bayar tinggal tunjukin aja di HP-nya. Nah, nanti nominalnya tinggal ditulis. Oke. Nah, dan keris dinamis itu nominalnya bisa berubah-ubah enaknya. Sesuai transaksi. Nah, betul. Jadi kalau misalnya orang jual sayur, harganya dia buka ini sayur 5.000. 5.000. Yang namanya ibu-ibu ya, mama ya. Tawar. Ya, bahasanya makhluk terkuat ya, yang namanya ibu-ibu ya. Ya, pasti nawar. Nggak mungkin kan di sayur itu dikasih barcode 5.000 orang bayar ya. Kan harganya beda-beda antara sayur, wortel, tomat, ikan dan yang lain beda. Kalau mereka mau menawar, nah misalnya kena ya udah harganya buka 5.000, ternyata dia tawar 2.500. Langsung aja dibuka aplikasi Interaktif Keris, ya. Diklik harganya 2.500, akan keluar barcode kerisnya tadi. Si pembeli bisa scan. Itu enaknya. Kalau yang statis ini itu sifatnya tetap. Ya. Jadi kita sifatnya tetapnya gini. Si pembeli dia scan keris, dia masukkan angkanya. Nah, kalau memasukkan angkanya di sini ya itu keris statis. Tapi kalau yang keris dinamis itu berubah sesuai dengan transaksi pembeli tadi. Dan si pembeli tidak usah ngetik-ngetik lagi. Jadi akan keluar kode QR kerisnya. Si pembeli tinggal scan langsung otomatis misalnya 2,5 ya langsung muncul nominal 2,5. Oke. Si pembeli nggak usah ngetik-ngetik 2,5 lagi. Nanti kelebihan 2,5 nolnya 3, 25.000. Membalikannya susah ini. Iya, betul. Itu keuntungan yang kedua. Oke, yang ketiga karena dapat aplikasi untuk khusus untuk merchant. Aplikasi apa itu untuk merchant Kris? Aplikasi Kris katanya untuk apa? Mantau penjualan tadi kan, mantau settlement. Ini mau saya lanjutkan lagi ya. Nah, di Interaktif Kris ini itu selain dua keuntungan tadi akan mendapatkan yang namanya bisa memantau semua pergerakan dari transaksi Kris ini melalui media aplikasi Kris yang bisa di-download di Android App Store, Android
Play Store ya. Play Store maupun App Store. App Store. Ya. Yang kedua, ini yang pertama ya. Jadi bisa di-download aplikasi ini di Google Play Store dan App Store. Ya, nah, yang kedua itu juga akan mendapatkan media dari web dashboard interaktif Kris. Jadi kalau misalnya fungsinya apa web dashboard tadi? Web dashboard ini fungsinya yaitu untuk pengecekan semua rincian transaksi dari awal bulan sampai akhir bulan. Oke, si pemilik usaha tadi bisa ngeceknya. Jadi sehari dia sudah berapa transaksi, terus kemudian dalam 1 bulan berapa transaksi, kemudian transaksi ini akan disetel tanggal berapa, setiap harinya disetel tanggal berapa, dan yang sudah masuk ini yang mana saja, dan yang belum masuk itu yang mana saja. Itu fungsinya untuk pengecekan dari web dashboard tadi. Tapi itu apakah si merchant ini harus membuka web dashboard melalui komputer ataukah memang udah disediakan untuk aplikasi khusus ya? Karena kan kalau kita lihat misal pelaku usaha mikro kan kalau menggunakan laptop atau komputer itu kan pasti ya sangat kesulitan, betul nggak? Tapi kalau dashboard kalau dilihat di smartphone pasti kan juga sulit karena harus dibesarin gini manual gitu. Apa ada aplikasi khusus ya? Ada aplikasi Kris interaktif. Aplikasi Kris interaktif atau aplikasi Kris online. Ya, Okay. itu yang mewakili di media gadget handphone. Ya, tadi yang saya sebutkan bisa di-download di Google Play Store maupun App Store. Itu sama tampilannya dengan yang web dashboard tadi sama. Cuman dia dibuat lebih friendly lagi, user friendly lagi via aplikasi gitu. Tapi kalau yang perusahaan atau orang-orang kantoran yang biasa menggunakan laptop, ya boleh membuka di web dashboard. Karena apa? Karena tidak ada alasan loh. Saya cek di aplikasi nggak masuk. Ya coba kalau gitu cek di dashboard. Karena apa? Karena pasti datanya pasti sama. Betul. Karena takutnya di aplikasi mereka kurang teliti ya. Seperti itu. Tapi seharusnya kalau di aplikasi sudah ada, di dashboard sudah ada. Kalau di aplikasi nggak ada, di dashboard nggak ada. Dan itu harus segera menghubungi tim admin interaktif Kris. Seperti itu. Ini saya tanya ke Bang Alan ya. Bang Alan, ini kan tadi kan kita sudah mendapatkan informasi bahwa interaktif Kris ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali benefit atau bonus yang diberikan ke para merchant. Nah, ini kalau dari sudut Bang Alan sebagai seorang digital marketing, apakah sempat mendapatkan data, informasi data, research dari yang sama-sama penyelenggara pendaftaran Kris? Apakah mereka juga memberikan bonus yang sama, ataukah mungkin malah lebih besar atau malah nggak ada? Gimana, Bang? Kalau saya melihat, saya kan kemarin coba bandingkan dengan komputer-komputer yang lain. Kalau saya lihat dengan komputer yang lain, mungkin ada plus minus. Kita ada kelebihan juga ada kekurangannya pasti itu. Kan itu sesuaikan dengan perusahaannya masing-masing dan fokusnya kemana. Kalau menurut saya itu sudah cukup. Kris interaktif ini sudah cukup lengkap dan juga cukup untuk menunjang usaha-usaha sampai menengah sih. Karena kan sebagai saya penjual yang menggunakan Kris, saya cukup pakai soalnya Kris statis dan dinamis. Dan untuk memantau pemasukan saya itu tadi sudah pakai disiapkan dashboard tadi sama aplikasi. Dan menurut saya itu sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup ya. Jadi memang para penyelenggara yang lain mungkin belum menyiapkan itu. Ataukah cukup interaktif aja yang sudah punya bonus tersebut, gimana? Apakah ada data lain Pak Alan yang menunjukkan bahwa ini loh penyelenggara A ini sudah juga menyediakan aplikasi khusus, penyelenggara B sudah menyiapkan manfaat khusus buat merchant, gimana? Kalau yang saya lihat komputer belum ada yang kayak aplikasi Kris tadi My Profit. Belum menyiapkan aplikasi. Aplikasi kasir itu memang belum menyediakan. Banyak sekali yang belum ada. Jadi mereka cuma difasilitasi sebagai pendaftar Kris aja, selesai gitu ya. Tanpa bisa memiliki dashboard penyedia Kris dan itu aja. Berarti termasuk salah satu kelebihan dari interaktif Kris. Betul sekali. Dan kelebihan-kelebihan lain dari interaktif Kris ini, Kris interaktif Kris ini menyediakan grup.
Oh, grup apa itu, Pak? Grup khusus untuk merchant. Untuk pengguna keris interaktif. Ya, nggak semua keris-keris yang saat ini beredar di Indonesia, mereka berani membuat grup WA loh. Di sini kita ada grup WA. Jadi kita buka platform untuk grup WA tersebut supaya apa yang menjadi kendala-kendala, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan bisa didiskusikan di situ. Itu bisa diskusi di situ. Oke. Dan nggak sedikit kita juga bersitegang. Tapi yang kita nggak suka itu tadi lah. Ada beberapa pengguna keris yang bukan dari interaktif keris. Mereka masuk ke situ. Nah, karena kan kita membuka untuk umum kan itu ya. Oke. Jadi untuk saat ini kalau saya melihat belum ada keris-keris lain itu berani membuka fasilitas grup WA. Karena takut tadi. Ya, dan kita bahkan grup sampai 4 grup karena kan satu grup WA kan dibatasi berapa ya? Berapa 1000 kayak. Ya itu kita ada 4 grup. Ya di situ kita tempatkan admin-admin masing-masing yang memang spesial untuk membantu dan melayani merchant-merchant tersebut supaya memberikan solusi terbaik dan memberikan jawaban-jawaban yang puas ke para merchant-merchant yang pengguna interaktif keris. Ya, benar. Kemudian belum ada itu, Pak. Belum. Saya cek belum ada. Dan 2025 ini kami interaktif keris ya dengan tim semuanya komitmen layanan kami akan lebih fast respon daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini sudah ya menjadi target kami juga ya. 2025 kami harus memberikan pelayanan yang lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kami ingin setiap tahun ya, setiap waktu kita selalu meningkatkan pelayanan-pelayanan kami. Kalau bisa fasilitas-fasilitas nanti akan kita coba pikirkan apa sih yang cocok buat mereka. Makanya beberapa waktu kita kan juga sering mengadakan yang namanya event webinar untuk merchant ya. Jadi selain kita membuka acara webinar untuk merchant supaya bisa tanya jawab mengenai kendala-kendala yang mereka permasalahan keris, nanti kita khusus untuk interaktif keris kita akan buka webinar bagaimana sih caranya kita mengelola usaha dengan baik dengan cara ya itu tadi menggunakan salah satu fasilitas keuntungan yang kita berikan menggunakan aplikasi My Profit. Selama ini kan mereka kan jualannya pokoknya jual selesai ya. Dia kan tidak ada laporan-laporannya. Sedangkan di aplikasi kasir My Profit itu ada laporan-laporannya supaya apa? Supaya keuangan mereka ini rapi. Untuk menganalisa juga, menganalisa produk mana yang paling laku, berapa yang paling laku, terus uangnya berapa yang masuk, untungnya berapa itu supaya kita nanti ajari mereka jauh lebih baik juga untuk bisa meningkatkan usahanya mereka, nggak hanya pokoknya jualan selesai dapat untung besok lagi selesai kan. Sampai kapan kita seperti itu? Kalau kita mau maju ya kita harus benar-benar merapikan keuangan itu dan salah satu caranya yaitu menggunakan aplikasi kasir My Profit. Itu Bang Indra. Bang Alam, saya mau tanya lagi Bang. Ini kan memang saya rasa perlu sekali para merchant usaha mikro ini untuk difasilitasi aplikasi kasir. Dan juga nggak cukup itu aja, tapi kita harus menyediakan semacam training khusus untuk pengembangan usaha. Kira-kira nih Bang Alan ya, training apa atau kelas apa yang cocok untuk pelaku usaha mikro atau merchant keris ini? Kalau kita lihat behavior mereka ini kan karena juga masih awam ya tentang digital, tentang teknologi, tentang ads atau itu kan masih sangat awam sekali. Nah, kira-kira cocoknya apa nih? Materi apa yang bisa kita sodorkan ke teman-teman merchant ini? Gimana? Kalau dari saya sendiri, mungkin mereka bisa disediakan. Contohnya webinar terkait digital marketing sih. Ini simpel aja terkait cara menghandle sosial media atau membuat konten dan lebih efektif, kontennya lebih efektif gitu ya. Ads juga yang simpel. Nah itu kan nanti bisa menunjang awareness mereka, nggak harus mengandalkan di contohnya secara offline, tapi secara online juga. Mereka nanti lebih tertampil lah gitu. Iya. Dan gini juga saya berpikir, saya memposisikan diri saya ini sebagai pelaku usaha mikro ya, usaha mikro.
oh saya kan masih belum ngerti itu tentang ilmu digital. Mungkin kalau posting saya bisa posting aja kan, foto saya makan saya foto, saya posting, ya kan, lalu saya kasih kata-kata sendiri sesuka hati saya, terlintas di pikiran saya. Tapi kan saya nggak punya kemampuan, andai saya melihat sosial media kompetitor saya yang mungkin lebih rapi secara desain, secara tampilan, view lebih bagus, kan saya belum punya kemampuan. Apakah para merchant-merchant ini juga perlu diajari teknik atau ilmu untuk mendesain supaya nanti tampilan visual di social media lebih baik, gimana? Iya, kalau menurut saya perlu sih, Bang. Karena visual itu juga termasuk daya tarik di sosial media, khususnya di Instagram sih, itu visual penting banget. Nanti mungkin ada pelatihan terkait bikin desain visual. Contohnya menggunakan Canva aja deh. Canva. Kan banyak yang gratis bisa diakses tuh. Ya, betul. Itu sudah cukup untuk membantu. Sudah cukup banget. Oke. Kembali ke Bang Zainal. Bang Zainal, kalau kita lihat saat-saat ini, akhir-akhir ini kan pemerintah lagi gencar-gencarnya tentang pemberantasan judi online. Ya, ini ngeri masalah kan ini. Nah, masalahnya ini kan ini saya sempat searching. Ternyata di dunia online, terutama di sosial media, yang sering melakukan posting iklan, campaign gitu ya, itu kan ternyata mayoritas judi. Iya. Ada yang untuk beli, untuk game juga ada, tapi rata-rata judi yang tentang mengenai QRIS itu sangat minim sekali. Ya. Kira-kira ini bagaimana? Apakah ini tidak berbahaya? Ya kan? Satu. Yang kedua, apakah ini akan merugikan dari sisi QRIS? Karena kan stigma QRIS akhirnya menjadi buruk ya, karena QRIS itu fasilitas untuk mereka yang judi, ya kan, judi online gitu. Nah, kira-kira apa sih cara untuk menghindarnya? Apakah cukup dengan KYC tadi itu atau gimana nih, Bang Indra? Oke, Bang Indra, saya jawab singkat aja ya. Siap. Ini saat ini Interaktif QRIS ini berusaha membantu pemerintah dalam pemberantasan judi online ini ya. Siap. Kita mengikuti prosedur sesuai dengan yang diarahkan oleh BI dan OJK. Nah, maka oleh sebab itu untuk registrasi QRIS di Interaktif QRIS ini itu memang sedikit agak ketat. Ya. Kenapa kok kita buat ketat? Ya itu tadi, supaya kita bisa menjalankan amanah dari yang BI sampaikan, ya. Jadi jangan sampai ada pelaku-pelaku penyalahgunaan atau transaksi-transaksi terlarang nantinya itu terdaftar di Interaktif QRIS. Nah, salah satunya yaitu kita memperketat yang namanya EKYC. EKYC itu EKYC, yaitu kelengkapan dokumen merchant yang dilampirkan saat melakukan registrasi QRIS. Saat pendaftaran, kalau pendaftaran saja kan bayar. Nah, saat untuk selanjutnya itu kan mereka harus melengkapi dokumen-dokumen dan data-data mereka secara valid. Nah, di sini Interaktif QRIS ini benar-benar ketat di situ. Jadi mulai yang namanya KTP, yang kedua foto selfie, PIC pegang KTP harus sama. Takutnya KTP yang diupload KTP-nya Bang Indra, saat selfie pegang KTP-nya Bang Alan. Ini sudah penyalahgunaan juga. Menyeleweng ini nggak benar ya, nggak benar. Jadi harus sama. Kalau yang daftar Bang Indra, KTP-nya Bang Indra, selfie pegang foto KTP-nya juga foto KTP-nya Bang Indra. Ya, atau sebaliknya itu nggak boleh. Ya, harus benar-benar datanya valid. Nah, yang kedua itu ini kita bicara registrasi merchant yang perorangan dulu yang individu ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu mereka harus menyertakan foto produk yang dijual. Nah,
ini foto produk-produk yang dijual ini agak riskan juga. Karena apa? Karena kadang mereka itu mengambilnya dari sosmed, dari comot dari Google dan yang lainnya lah ya. Seperti itu. Nah, ini harus misalnya Bang Alan, nama tokonya Alan Frozen. Frozen food ya, Frozen food. Ya. Ya. Nah, tapi dia melampirkan foto produk yang dijualnya itu sepeda, senapan atau yang nggak sesuai dengan yang dijual. Iya, maupun kalau Frozen itu dia comot dari sosmed lain, jadi Frozen lain. Iya, Pak. Nah, ini yang kita benar-benar awasi. Nah, mereka harus memfoto produk realnya mereka. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat untuk yang tipe perorangan atau individu ini, itu lokasi usaha harus sesuai dengan nama merchant yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya Alan Frozen Food itu mereka harus menampilkan foto yang harus tertera nama Alan Frozen Food. Nggak boleh dia foto lokasi orang lain, Indra Frozen Food, nggak boleh. Berarti dia terindikasi fiktif, penipuan, fiktif, melampirkan data palsu. Nah, ini yang kita curigai. Ya, kalau sudah ada merchant yang daftar keris di interaktif keris menggunakan data fiktif atau palsu, itu pasti kemudian akan digunakan indikasi untuk penggunaan transaksi terlarang. Saya pernah terinfo juga bahwa semisal secara data merchant ini kan bisnisnya, jualannya itu usaha mikro banget, jualan minuman, minuman degan atau apa, cincau pinggir jalan itu ya. Tapi omset dan pemasukannya itu sudah miliaran. Nah, seperti itu. Itu gimana? Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi gini, kita pakai logika ya. Kita pakai akal sehat kita aja. Jual es degan atau jual bakso atau jual martabak, apapun itu yang UMKM kecil-kecil ya. Kalau sampai satu hari omsetnya itu ratusan juta, itu kan secara logika, secara akal itu kan nggak masuk akal ya. Cara jualnya gimana? Terus barangnya ini harganya berapa? Masa es degan harganya sekali minum 10 juta? Ya, kan nggak mungkin. Nah, apalagi ada transaksi dari merchant-merchant kecil, UMKM mikro banget ya, 24 jam full tanpa henti, aktif terus dan transaksi aktif juga. Ini degannya jualnya kayak apa orangnya? Ya, nyuntiknya ya apa? 24 jam nggak tidur, nggak apa ya, meskipun anggap aja digasip. Tapi kalau sampai ratusan juta itu kan nggak mungkin. Nah, ini pasti ada indikasi-indikasi yang mereka lakukan masuk fraud. Ya, jadi mereka melakukan transaksi yang kemungkinan dilarang. Tapi itu tetap nanti kita akan melakukan investigasi, Bang Indra. Karena siapa tahu kita nggak boleh memang dia punya cabang. Ya, kita nggak boleh langsung menghakimi mereka bahwa ini penipuan atau perdagangan terlarang atau transaksi terlarang. Enggak. Tetaplah. Karena bagaimanapun juga kan kadang ada suatu saat rezekinya orang kan nggak tahu. Ada orang yang borong. Ya, semua dagangannya kan sekarang banyak konten-konten, Pak gimana kalau dagangannya saya borong, seperti itu ya. Bahkan dikasih uang lebih ya, yang harusnya 1 juta dikasih 2 juta, 3 juta. Tapi bagaimanapun juga yang namanya UMKM usaha mikro itu sehari 5 juta, 10 juta tuh sudah banyak banget. Idealnya seperti itu harusnya. Idealnya. Tapi kalau sampai sehari 50 juta sampai ke atas, ya meskipun orang buat konten itu konten bohong, nggak mungkin, nggak ada orang percaya. Ya, jadi kalau katanya Bang Indra ada penjual es yang sampai omset dan hariannya miliaran, ratusan juta bahkan miliaran, itu sudah di luar logika kita. Itu pasti ada sesuatu transaksi yang kemungkinan mencurigakan dan itu harus kita lakukan investigasi ke pihak merchant. Kalau dia bisa menunjukkan bukti real, gimana? Misalnya dia menunjukkan, oh ya saya ini memang jualan 24 jam non-stop. Dan memang kebetulan jualan saya ini di tempat yang strategis. Misal
tempat kos mungkin atau apa ya, tempat hiburan atau apalah. Nah, akhirnya banyak yang beli. Gimana? Gini. Selama ada bukti gimana? Gini Bang Indra, untuk membuktikan itu memang kita kan juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di interaktif kris ya. Siap. Kita ada yang namanya pihak yang melakukan pengecekan apakah bukti ini real atau enggak. Oke. Ya, kita lihat dari videonya, kita lihat dari cara transaksinya, kita lihat dari banyak transaksinya. Yang kedua, yang terakhir, yang mentok-mentok akan kita lakukan, kita akan berkunjung ke tempat tersebut. Untuk menunjuk investigasi langsung. Asli enggak usahanya nih? Iya, karena sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang kita anggap bahwa ini enggak wajar, itu kita harus melakukan investigasi untuk penelusuran ke lokasi. Oke. Karena rata-rata pernah ada kejadian kita Google Map ya, kita cari lokasi yang mereka daftarkan, itu yang alamatnya mereka masukkan adalah alamat kota, tapi link map yang mereka kasih ke saat pendaftaran keris itu ternyata di hutan, jauh sekali. Nah, dan ada beberapa kita melakukan investigasi ke lokasi, memang ditemukan tidak sesuai, Bang Indra. Memang ini tidak semua, tapi pernah terjadi dan pernah ketahuan. Bisa menjadi itu ya, insight kita juga sebenarnya. Iya. Okay. Memang di sisi lain ya, di kris ini kalau banyak merchant-merchant yang seperti itu akhirnya ketahuan dan ditutup akunnya, ya transaksi kris kan semakin menurun. Tapi bagaimanapun juga sesuai dengan program dan perintah dari pemerintah dan juga arahan dari BI, kita harus mengikuti hal tersebut. Karena apapun itu ya kita sama-sama mencari keberkahan lah, uang halal ya, uang yang baik buat keluarga kita juga ya. Nah, kita ya untuk usaha-usaha yang tadi seperti dilarang ya itu terserah mereka. Kita kan di luar kemampuan kita untuk melarang mereka. Tapi intinya kalau hal itu terjadi dan ketemu di interaktif kris, pasti langsung akan di-cut, ditutup. Ya. Dan saat ini kita memperketat untuk EKYC registrasi awal merchant daftar itu sudah tidak ada lagi. Oke. Nah. Ini terakhir Bang Zainal. Ini menarik sekali. Saya rasa perlu ada sesi kedua kita membahas pentingnya EKYC tadi ya. Karena nanti para merchant ini juga memahami bahwa ternyata di luar sana itu banyak sekali QRIS ini kita ini disalahgunakan ya. Oke. Tapi sebelum kita akhiri podcast kita pada saat ini ya. Saya mau tanya yang terakhir nih Bang. Ini gratis nggak? Ini gratis nggak sini? Soalnya saya melihat ini keren dulu. Saya ingin apakah setiap merchant dari interaktif kris ya, apakah mendapatkan akrilik ini atau gimana? Soalnya ini kan bagus sekali nih kalau terpasang di display di tempat usahanya mereka pasti keren sekali. Gimana Bang? Oke. Ini saya katakan dulu ya bahwa untuk mendapatkan akrilik dan kode keris ini itu gratis Bang Indra. Gratis ya? Gratis. Tapi fasilitas ya, oke. Ya, fasilitas dari interaktif keris. Gratis, free tanpa dipungut biaya kita kirimkan. Tapi untuk saat ini yang kita kirimkan itu hanya pelaku usaha yang terdaftar di interaktif keris wilayah Jawa, Madura, Bali. Sementara itu dulu ya. Sementara itu dulu. Bertahap nanti kalau dari Jawa, Bali dan Madura lancar dan mereka kita cek sudah digunakan dengan baik dan sudah dipasang dengan baik, maka kita akan lanjut ke wilayah lain di Indonesia. Kemungkinan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai Irian Jaya ke Papua sana ya. Nah, karena kan ini fasilitas dari kita, semua biaya ditanggung oleh interaktif keris. Ongkir juga berarti? Semuanya. Termasuk ongkir ya? Termasuk ongkir. Semuanya gratis. Merchant yang terdaftar di interaktif keris itu hanya menerima dengan tangan kosong tanpa biaya apapun. Terima tok, wis. Gawin, pakai kan gitu ya? Jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Karena ya selain nggak murah juga ini kan desainnya juga bagus ya. Juga cocok di display di depan toko, di depan kasir, cocok sekali. Cara mereka mengajukan, saya mau ini dong, caranya gimana? Nah, untuk mendapatkan akrilik dan
barcode secara gratis ini itu memang ada syarat dan ketentuan berlaku, Bang Alan ya. Jadi untuk saat ini yang bisa mendapatkan akrilik interaktif kris ini secara gratis, kan ada Jawa, Bali. Selain wilayah tadi yang saya sebutkan, itu syaratnya yaitu harus pernah settlement atau pencairan minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Cuma 2 kali bisa. Iya, jadi minimal 2 kali. Setelah 2 kali, otomatis akan ada notif. Ambil bonusmu akrilik. Oke. Ya, jadi diklik di situ nanti akan masuk ke sistem interaktif keris. Nah, di situ akan diproses oleh tim terkait ya, tim interaktif keris. Kemudian kurang lebih 7 hari akan dikirimkan. Namun nyampenya ya tergantung dari wilayah mereka ya. Kurir kalau wilayahnya tengah kota ya cepet. Kalau wilayahnya agak pelosok kan kurirnya kan pasti nyari-nyari dulu. Tapi yang jelas tadi itu ya, saat ini yang bisa mendapatkan akrilik keris dari interaktif keris ini itu yang pertama daerah Jawa, Bali, Madura. Yang kedua mereka sudah melakukan transaksi dan sudah mendapatkan settlement atau pencairan minimal 2 kali. Setelah itu pasti akan keluar notif. Dan jika sudah keluar notif, tolong diklik saya mau ya gitu. Biar jadi diproses gitu ya. Biar langsung diproses oleh tim interaktif keris, Bang. Oke, mau tanya, kalau semisal mereka udah nih melakukan wilayahnya di area Jawa, tapi settlement-nya sudah lebih dari 2 kali. Tapi dia lupa klik notifikasi itu. Gimana cara pengajuannya? Gini, notifikasi itu akan selalu terus keluar sampai mereka klik. Gitu. Jadi kita yang memang kita sudah inisiatif. Pasti kalau lupa gimana? Makanya kita setiap mereka membuka aplikasi akan keluar. Setiap buka aplikasi akan keluar sampai mereka klik saya mau atau saya tidak mau. Ada 2. Saya mau dan saya tidak mau. Tapi rata-rata semuanya pasti mau dong, gratis ya. Ini aja kalau dibeli ya sama ngeprintnya sama desainnya ini 50.000 lebih ya. Kalau nggak mau gratis ya sayang gitu loh ya. Daftarnya cuma berapa, dapatnya lumayan gitu loh, Bang Alan ya. Baik teman-teman semua para merchant, ini ingat ya tadi ya, Bang Alan sudah menyampaikan setiap merchant interaktif keris mengembangkan fasilitas gratis tentang akrilik untuk jualan. Dan ini diberikan gratis secara cuma-cuma, tapi ada persyaratan tertentu. Baik, untuk podcast kita kali ini cukup sampai di sini, dan nanti kita ada podcast berikutnya kelanjutan dari diskusi pada saat ini ya tentang EKYC ya. Siap, Bang Indra. Sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Bang Alan. Makasih, Bang Indra. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Lihat kamera dan sampai jumpa. Sampai jumpa.